Setelah beberapa generasi memakai garis desain kamera yang mirip di seri Mid N-nya, akhirnya kali ini Realme merefresh tampilannya di Realme 7 series. Salah satunya yang saya pegang ini, Realme 7i. Kali ini desain kameranya seperti menandakan kalau ini HP tahun 2020. Tapi apakah hanya itu saja yang menarik? Mari kita ulik Realme 7i yang dibanderol dengan harga Rp3.199.000 ini. Kita ke desain bodi belakangnya dulu. Selain desain kameranya yang baru, desain back covernya juga baru. Kalau saya pegang, rasanya ini berbahan dasar polikarbonat. Tapi finishingnya dibikin glossy seperti kaca. Secara looks, lumayan cakep dan dia memakai desain dual tone dengan garis diagonal. Secara keseluruhan, desain Realme 7i ini cukup refreshing. Terus untuk fingerprint, letaknya di belakang sini ya. Sekarang ke bagian depan. Realme 7i punya ukuran layar sebesar 6,5 inci dengan desain punch hole di kiri atas. Untuk bezelnya cukup tipis, walau bagian dagunya masih sedikit lebih tebal. Tapi ini sedikit doang. Ada beberapa poin penting di layarnya ini. Yang pertama, panelnya memakai IPS. Jadi untuk warna dan viewing angle-nya sudah baik menurut saya. Tapi resolusinya HD Plus ya. Sebetulnya layar HD Plus di harga segini udah oke, udah cukup tajam. Tapi saya berekspektasi lebih dari sebuah brand Realme. Walau begitu, sebagai kompensasinya, Realme 7i ini ditanamkan fitur Ultra Smooth Display dengan refresh rate 90Hz. Ini sebetulnya fitur flagship dan akan bikin layar terasa smooth dibanding HP pada umumnya. Untuk hardware, Realme 7i ditanamkan chipset Snapdragon 662. Ya mungkin ini banyak dipertanyakan karena secara angka 662 itu lebih kecil dibanding 665 yang dipakai oleh Realme 5i yang harganya di bawah 2 juta. Tapi seri Snapdragon ini memang banyak yang cukup membingungkan sih kalau dilihat cuma dari angkanya. Kita juga harus perhatikan tahun rilisnya. Untuk CPU dan GPU-nya kalau saya cek sama dengan Snapdragon 665 ya. Yang menarik itu Snapdragon 662 dibekali dengan ISP Spectra 340T yang kelihatannya lebih bagus dibanding Spectra 165 di Snapdragon 665. RAM-nya sebesar 8GB dengan storage 128GB yang sudah UFS 2.1. Kalau saya cek sih ini HP termurah dengan konfigurasi RAM dan storage tersebut. Snapdragon 662 ini kalau dipakai main game kurang lebih mirip dengan Snapdragon 665. PUBG di settingan smooth bisa hingga frame rate high. Kalau balance bisa hingga medium. Untuk performa game PUBG sih biasa aja ya untuk HP Realme di harga segini. Kalau Call of Duty Mobile, settingan bisa lumayan tinggi. Di grafis high bisa frame rate max, dan grafis very high bisa hingga very high juga. Pas saya main di grafis high sih, performanya lumayan, tapi agak kurang stabil. Menurut saya lebih nyaman main di grafis medium dengan frame rate max. Untuk UI, memakai Realme UI versi 1.0 berbasis Android 10 dan ColorOS 7. Slotnya ada 3 buah dan HP ini nggak dilengkapi dengan NFC seperti di Realme 7. Selain desainnya yang sudah baru, kamera yang dipakai Realme 7i juga menurut saya menarik. Dia memakai setup quad kamera. Kamera utamanya 64 MP yang memakai sensor OmniVision terbaru. Lalu ada kamera ultrawide 8 MP, ada 2 MP makro dan 2 MP black and white. Untuk hasilnya cukup menarik. Di kondisi terang, kamera ultrawide-nya bisa menghasilkan foto yang cukup baik menurut saya. Dan kamera 64 MP-nya juga begitu. Dia bisa menghasilkan foto yang detail dan tajam juga dengan karakteristik warna yang vivid. Atau saturasinya cukup tinggi walau saya nggak nyalain mode dazzle color-nya. Ya ini tergantung selera kalian aja ya. Dynamic range-nya juga lebar kalau HDR-nya sedang aktif. Ada mode portrait juga dan hasilnya di mata saya tergolong bagus. Terus level bokehnya masih bisa kita atur. Dan ada berbagai macam filter juga. Di kondisi indoor dengan pencahayaan cukup minim, hasil fotonya di atas ekspektasi saya. Pas lihat di viewfinder mungkin memang nggak tajam, tapi pas jepret dan setelah diproses, hasilnya cukup baik. Terus yang saya perhatikan pas kondisi ini terlihat HDR-nya cukup agresif ya. Efeknya mirip-mirip kayak hasil foto dari HP yang pakai chipset MediaTek.
Lagi-lagi ini tergantung selera. Pas foto di kondisi gelap dan extreme low light, menurut saya kamera ultrawide-nya ya nggak bisa diandalkan lah ya. Walau ultrawide-nya support night mode juga. Untuk kamera 64 megapikselnya masih not bad. Masih sedikit agak noisy dan saya rasa masih bisa ditingkatkan melalui update software. Tapi night mode-nya cukup membantu. Bedanya lumayan signifikan, walau noise-nya masih bisa dikurangin dikit sih menurut saya. Tapi overall udah oke. Yang menarik juga di night mode-nya ada 3 pilihan filter stylish seperti cyberpunk. Kamera depannya beresolusi 16 megapiksel dan memakai sensor Sony. Hasil kamera depannya baik menurut saya. Untuk perekaman video, Realme 7i bisa rekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Di resolusi HD bisa hingga 60 fps. Hasil perekaman ultrawide-nya saya bilang biasa aja sih. Kalau kamera utamanya udah cukup oke. Masih lumayan tajam lah. Terus kalau saya perhatikan sih, sudah ada EIS juga ya. Dan kalau kurang, kita bisa nyalain mode Ultra Steady. Dan ada juga Ultra Steady Max yang sepertinya memakai kamera ultrawide-nya. Ada slow motion juga di resolusi HD. Dan yang menurut saya menarik, HP ini dilengkapi dengan fitur Movie Mode. Dia bisa mengambil aspek rasio anamorphic, tapi sebetulnya bukan itu yang menarik. Yang spesial di mode ini, kita bisa mengontrol secara manual termasuk manual fokus. Jadi seperti mode profesional tapi untuk video. Ini menurut saya kepake banget buat yang mau bikin short film. Saya nggak nyangka ada mode seperti ini di HP harga segini. Baterainya besar, yaitu 5000 mAh. Dia mendukung pengisian daya 18 watt yang sudah dikasih di paket penjualannya. Untuk pengisian dayanya cepat ya, dari 15% ke 90%, dia butuh sekitar 90 menit. Terus untuk port, sudah memakai USB Type-C dan untuk speaker hanya satu buah. Kesimpulannya gimana? Menurut saya sih Realme 7i ini dari sisi desain udah refreshing, terutama di desain kameranya. Walau sebetulnya terasa masih mirip sama beberapa HP dari brand lain. Kalau dimiripin sama Realme 7 aja, wah, bakal lebih ada identitas Realme generasi baru. Tapi ya nggak apa-apa sih daripada dikasih desain yang sama lagi ya. Terus untuk layar, satu yang dibawa ekspektasi saya dari brand Realme ini di harga segini adalah resolusinya. Tapi ya cukup terbayar sih dengan refresh rate 90 Hz. Nah, kalau chipset gimana? Untuk performa harian sebetulnya udah oke, tapi kalau untuk main game seperti PUBG, rasanya HP ini kurang cocok di harga segini. Tapi yang perlu diingat ini adalah HP dengan konfigurasi RAM 8GB dan storage 128GB termurah untuk saat ini. Kalau saya lihat kan HP ini dikasih kamera 64 megapiksel terus Snapdragon 662 ini ISP-nya kelihatannya bagus di kelasnya. Dan ada mode movie yang fungsinya kayak mode Pro untuk video. Fitur yang baru ada di beberapa HP high-end. Bahkan Realme 7 aja katanya nggak ada. Terus dengan RAM dan ROM yang besar, kelihatannya Realme 7i ini lebih cocok untuk konten kreator yang aktif di sosial media.